Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Nah, 7 izin mempresentasikan hasil review jurnal kami yaitu Tide Pools Diversity in Bojong Larang Jayanti Nature Reserve West Java Indonesia oleh Pribadi dan Kanza pada tahun 2017. Next. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Next. Oke, lebih jelasnya dilanjutkan oleh rekan saya. baik. Tidal pool adalah ekosistem ekstrim dengan keanekaragaman tinggi sehingga organisme harus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Sebagai salah satu contoh adalah makroinvertebrata. Perubahan iklim berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem sehingga penelitian ini penting untuk memahami keilmuan adaptasi spesies. Next. Selanjutnya ada pun tujuan penelitiannya yaitu untuk menentukan struktur komunitas makroinvertebrata dan pengaruh faktor abiotik terhadap keberadaannya, terutama pada tide pools. Oke, penelitian dilakukan di Pantai Batu, Kukumbung, Cagar Alam Bojong Larang, Jayanti selama 10 hari. Metode dengan deskriptif kuantitatif dengan teknik transek 500 meter sejajar pantai. Pengambilan sampel menggunakan plot kuadrat 1 kali 1 meter di setiap tide pool. Sampel biotik makroinvertebrata, Gastrophobia, Bivalvia, Echinodermata, dan makroalga yaitu Rhodophyceae, Chlorophyceae, dan Paepiaceae. Sampel abiotik meliputi suhu, salinitas, pH, DO, intensitas cahaya, kedalaman, dan luas tide pool. Next. Ada pula analisis data, yaitu yang pertama ada kekayaan spesies, yaitu indeks Margalef, lalu kelimpahan spesies, jumlah individu per spesies per meter persegi, dan metode Brouwer dan Zar. Lalu ada keanekaragaman spesies, yaitu menggunakan indeks Shannon-Weiner. Lalu ada dominasi spesies, menggunakan indeks Simpson dan Simpson Diversity Index. Dan yang terakhir ada penutupan makroalga dengan menggunakan metode Saito dan Atobe, transek 100 kali 100 cm persegi dan grid 10 kali 10 cm persegi. Selanjutnya yaitu adalah hasil pembahasan. Nah, dari hasil pembahasan ini ditemukan ada 31 spesies yang dia ini tergolong dalam 21 famili dan juga 6 kelas. Dengan kelasnya itu yang terbanyak yaitu ada di Gastropoda sebanyak 20 spesies. Selanjutnya itu ada di spesies dominannya itu ada Opionereis dubia yaitu sebanyak 0,56, ada Semirichinula fusca yaitu di 0,24 dan juga Ophiochroma echinata di 0,18. Dan dia ini menyusun lebih dari 80% komunitas. Selanjutnya itu indeks kekayaan spesies itu tinggi di angka 6,19, indeks keanekaragaman sedang di angka 2,53, serta indeks dominansi itu tinggi di angka 0,85 yang menunjukkan bahwa komunitas itu cenderung kurang merata karena didominasi oleh spesies tertentu saja. Lalu kondisi lingkungan tergolong cukup ekstrim sehingga hanya organisme tertentu saja yang mampu bertahan. Kemudian ditemukan juga makroalga yang didominasi oleh Sargassum polycystum dengan tutupan sebesar 9,62% yang berperan penting sebagai penyedia oksigen, sumber makanan, dan tempat berlindung. Selanjutnya kesimpulan, ekosistem tide pool di lokasi penelitian tergolong dalam kondisi yang cukup baik, di mana keanekaragaman spesies berada pada tingkat sedang dengan dominansi spesies tertentu. Kemudian, Opionereis dubia Beetles merupakan spesies yang paling adaptif terhadap kondisi lingkungan ekstrim. Lalu, faktor suhu air menjadi penentu utama dalam struktur komunitas organisme. Untuk selanjutnya, saran dari kami yaitu diperlukan upaya konservasi yang lebih ketat untuk mengurangi aktivitas manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem tide pool. Cakupan lokasi dan waktu penelitian perlu diperluas sehingga hasilnya dapat mewakili kondisi ekosistem tide pool secara luas atau sepanjang musim. Hasil dari kritis kami mengenai jurnal ini adalah
topik relevan dan kontekstual, metodologi sistematis, dan analisis ekologi lengkap, dan ada keterkaitannya dengan teori. Kemudian dari segi kekurangannya ada durasi penelitian yang singkat, analisis statistik terbatas, juga kurangnya pembahasan antropogenik. Next, yes. Berikut merupakan referensi kami. Cukup sekian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.